Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tahun ini adalah tahun mujizat yang kedua. Kalau kita bersyukur setiap kita bangun pagi jam 5, jam 4, jam 3, kita bersyukur, saya yakin dan percaya sidang jemaat mengalami mujizat yang kedua. Amin. Sebelum kita yang pertama, kita lihat khotbah yang pertama. Bapak, Ibu, saya 10 tahun berdoa mengalami mujizat yang kedua. Tanah kami diambil kurang lebih 10 tahun. Pas tanggal 28 Juli, pas Bapak Gembala ulang tahun, tanah itu diberikan. Secara manusia dan secara matematika, saya dan Bapak, khususnya saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, udahlah gak dikasih gak apa-apa ya. Tapi memang Tuhan itu baik, amin. Tuhan baik bukan karena dapat tanah, tapi Tuhan itu baik kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan baik dan Tuhan raja di atas segala raja. Saya percaya jemaat Bethlehem akan mengalami mujizat yang kedua. Rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, sakit penyakit dipulihkan. Asal kita setia dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Yang pertama, lihatlah ke bawah. Seringkali kita sering lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas, mungkin kita kecewa. Kok saya tidak seperti dia, punya rumah, punya mobil, punya lain sebagainya. Tapi yang pertama, lihatlah ke bawah. Yohanes 12 ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita tidak boleh hanya melihat ke atas. Kalau kita ke atas, kita jalannya dongak ke atas. Tapi kita harus melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke atas terus, kita bisa stres. Kita bisa mengalami depresi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita belajar kepada firman Tuhan, kita lihat ke bawah. Belajarlah untuk melihat ke bawah. Di luar sana masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Amin. Waktu saya naik mobil, ada orang naik jualan pisang goreng, keripik pisang, singkong, ada yang 5.000, ada yang 15.000. Akhirnya saya kasih 10.000. Ya ada 2 anak, betulan 2 anak, 10.000. Saya bilang, udah buat kamu jajan sekolah. Keripik pisangnya tidak saya ambil, tidak ibu ambil. Bapak sidang jemaat yang kekasih, banyak orang yang lebih susah daripada kita. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini atau siang hari ini, kita mau belajar bersyukur Tuhan sudah memberkati kita. Yang belum punya rumah dapat rumah, amin. Yang belum punya mobil dapat mobil. Saya yakin dan percaya kalau saudara mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, memang sulit untuk belajar bersyukur kalau orang lain mengecewakan kita. Kalau kita hidup pas-pasan, kalau kita hidup susah, kita sulit. Tapi kita mau belajar bersyukur. Kita lihat ke bawah, banyak orang yang membutuhkan pertolongan saya dan saudara. Seringkali kita bersungut-sungut. Kita memberi persembahan untuk Natal. Kita akan Natal tanggal 25 Desember. Kalau tidak salah ketuanya, kalau nggak salah Bapak Advokat Paulus Jawa. Kita mungkin masih lebih beruntung daripada mereka. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya minta maaf ya kalau ada jemaat yang mungkin kakinya atau tubuhnya ya mungkin sejak lahir atau karena tabrakan dan sebagainya. Tapi saya tidak punya maksud itu. Saya tidak punya maksud itu merendahkan saudara. Justru kiranya kehadiran saudara memberi motivasi lebih lagi kepada kita yang memiliki anggota tubuh yang lengkap dan sehat. Seringkali kita malas. Datang bulan enggak ke gereja, bukan di sini, di sana. Sakit kepala, migran tidak ke gereja. Betapa Tuhan itu sudah luar biasa kepada kita. Seringkali kita tinggalkan Tuhan. Suami marah, istri marah, kita nggak ke gereja. Muka udah kayak paya Cibinong. Benar nggak? Tapi biarlah kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan, kita mau komsel. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Umur saya 61, tanggal 2 Mei kemarin mau 62. Tapi saya begitu menggebu-gebu setiap saya tidur malam jam 10, jam 11, jam 12. Saya selalu bangun jam 2, jam 3, saya berdoa buat jemaat.
diberkati dengan luar biasa. Bapak Firman, Ibu Yuni, kedua anaknya kakak dan Koko dan Dede diberkati Tuhan. Diki, Mei diberkati Tuhan, kedua anaknya diberkati Tuhan. Banyak lagi, Pak Segala, Ibu Mary, ketiga anaknya diberkati Tuhan. Kalau saudara diberkati Tuhan, kami staf pengembalaan, keluarga gembala senang dan bahagia. Tapi kalau saudara ke Amerika, ke luar negeri nggak dikasih apa-apa juga tetap senang dan bahagia. Senangnya kok teriak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa bahwa saudara diberkati Tuhan. Thomas, Maria, kedua orang tua yang sakit, Tuhan berkati. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Mungkin saya kurang baik, tapi Tuhan itu baik. Saya kadang-kadang bukan sombong, saya bilang gini, saya mau khotbah 6 kali gitu ya. Tadi Pak Ante sakit aja, saya enggak usah dah. Kota aja deh Pak Beni, Koko. Padahal Tuhan sudah baik. Sebetulnya kalau kita mau paksa, kita mau serius sama Tuhan, sungguh-sungguh kita makan vitamin, kita makan nasi, kita sehat, kita bisa memuliakan Tuhan. Besok ibadah hanya 1 kali 17 Agustus. Kita akan nyanyikan 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Benar apa benar? Benarlah. Kalau salah udah ya. Saudara, kita peringati. Kita lahir di bangsa ini. Saya lebih senang di bangsa ini daripada di luar negeri, makanya susah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita lebih lagi membawa jiwa buat Tuhan. Bapak bawa jiwa bapak-bapak, ibu bawa jiwa ibu-ibu. Tuhan tidak tanya nanti berapa deposita kamu Yuni, tapi berapa jiwa yang kamu bawa buat Tuhan. Bapak Soluan diberkati Tuhan, sekarang naik pangkat di mana itu Jakarta Timur kalau tidak salah. Diberkati Tuhan. Banyak jemaat yang diberkati Tuhan. Ibu Lia, Agus yang masih muda diberkati Tuhan. Bengkelnya diberkati Tuhan. Dulu tinggal di rumah saya 7 tahun. Tapi dia diberkati Tuhan, saya senang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita bertumbuh, kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita layani Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena kita selalu mau belajar bersyukur setiap pagi kita bangun tidur. Jangan kita lihat YouTube, boleh lihat YouTube pujian penyembahan, bukan tidak boleh. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya berkata kepada Bapak Gembala, udahlah kalau tanah nggak dikasih nggak apa-apa. Baru 1.000, sekarang mungkin 5M, 6M, 7M. Belinya dulu 1M setengah, nggak apa-apa kata saya. Kita serahkan kepada Tuhan, kita bersyukur. Saya orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Serius sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang sakit kanker doa, serius sungguh-sungguh sama Tuhan disembuhkan. Sakit jantung doa, sungguh-sungguh serius sama Tuhan disembuhkan. Tapi juga yang sakit juga punya iman ya, jangan saya doa sendiri ya. Saudara mari saudara belajar bersyukur kepada Tuhan. Saya berdoa terus siang dan malam buat anak saya jadi hamba Tuhan. Ya. Khususnya yang pertama jadi hamba Tuhan. Saya doa, saya sambil bicara dia bilang, udah mami aja gitu ya. Udah nggak bisa apa-apa kan, ya udah ya. Saya berdoa terus. Akhirnya Tuhan tangkap saudara. Ya, mungkin saudara pernah dengar kesaksiannya, dia nyelam di 5 meter apa di 5 apa saya nggak ngerti. Ya, hampir innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya rindu nggak kepengen anak-anak kaya, tapi anak-anak takut Tuhan dan melayani Tuhan. Karena saya sudah 61, mau 62, Bapak sudah mau 63. Kita sudah generasi new, all. Ya, Mas Aga, Koko Evan, generasi apa? New, benar ya? Ya kalau salah dimaafin ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk membawa jiwa buat Tuhan. Kalau kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Semua orang kaget saudara. Pas tanggal 28 Juli tanah itu diberikan ya. Tapi memang berkurang 140 jadi 860. Tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang kita kan kalau kita mengalami masalah putus jodoh, putus cinta putus jodoh, putus cinta, kita nggak ke gereja. Aku malas lihat dia tuh, dianya ada di GB Bethlehem, saya kan masih di GB Bethlehem. Jangan saudara, kalau saudara belajar bersyukur Tuhan, terima kasih. Mungkin Tuhan bukan berikan jodoh yang ini, Tuhan akan berikan jodoh saya yang baik. Amin.
Amin, anak muda. Yang ketiga, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Kalau saya dan saudara ingat kebaikan Tuhan, saya percaya tempat ini akan menjadi 750 jam 11 siang. Hari ini kurang lebih mungkin 500. Tepuk tangan dong, saya sudah berdiri, saudara duduk. Amin. Yang ketiga, ingat selalu akan kebaikan Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan beserta dengan kita. Apapun walaupun Tuhan selalu bersama dengan kita. Apapun itu enak atau tidak enak, Tuhan selalu dengan kita. Jika tahun ini saudara belum menerima mujizat Tuhan, apakah itu jodoh, tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik dan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin melalui pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan belum kasih mujizat. Tetap berkata, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Saya sama Bapak Gembala orang miskin di atas rata-rata. Saudara termasuk orang kaya. Miskin, tinggal 150.000 satu tahun. Tidurnya ngambang kalau hujan dan kebanjiran. Waktu saya melahirkan anak pertama, Pak Irfan, 1 Januari saya tidur mengambang. Mami saya meninggal 11 Januari. Begitu penderitaan luar biasa. Tapi saya bilang gini, Tuhan kalau Engkau ada, buktikan mujizat-Mu, saya bilang. Tuhan berikan mujizat. Amin. Saya berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Asal kita mau bergantung kepada Tuhan dalam segala apapun. Amin. Saya kalau habis doa berkat di sini di bawah dada saya itu kram. Saya itu nggak pernah berenang ya, karena saya takut air, takut tenggelam. Terus saya kram di sini. Terus Tuhan kayaknya Tuhan mau ambil saya loh. Benar, ini udah berkali-kali, lebih dari 10 kali. Ada yang bilang suruh periksa ya, jantungnya periksa. Tapi saya selalu bersyukur kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin saya masuk angin atau masuk angin. Mungkin saya masuk angin kecapean. Tapi saya ingat selalu kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Mazmur 103 ayat 2 katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan itu baik. Amin. Saudara punya rumah kontrakan banyak ya, saya tahu. Tapi seringkali kita mengeluh kepada Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, belum pernah keluar negeri. Benar apa benar? Benar. Tapi seringkali kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau boleh Tuhan tahun ini, saya dapat keluar negeri, saya bilang gitu kan. Dari mana ya? Nggak ada tanda-tandanya dari kakak saya ya, kakak saya yang pertama. Saya suka ini nih, suka kedagingan. Tapi benar ya. Hari Minggu kemarin kalau tidak salah, atau 2 minggu yang lalu, ya kakak saya, cici saya bilang, dia bilang ngomongnya gini aja, kehainan. Apa sih kehainan? Saya pikir nasi hainam ya kan. Saya nggak ngerti ya. Apa sih hainan? Saya bilang pas saya pulang, apa sih hainan? Diajak ke Cina katanya. Saudara, mujizat itu luar biasa. Saya baru berkata kepada Tuhan, belum berdoa serius. Karena saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Akhirnya saya dapat ke Cina. Besok tanggal 17 setelah khotbah saya ke Cina. Tepuk tangan dong saudara. Saya baru bersyukur mau udah gitu ya. Udah lama gitu ya. Mikirin jemaat ya. Yang berantem, yang gak punya kontrakan dan lain sebagainya, sakit. Saya mau refreshing gitu ya. Tapi Tuhan itu baik ya. Yang terakhir tantangan. Kita masih lebih beruntung. Ada sesama kita di luar sana, banyak mungkin ada di antara kita mengalami kelemahan tubuh. Waktu saya sakit ini kaki saya umur 50, saya ingat 50. Saya waktu dioperasi kurang lebih 58 kalau tidak salah, saya lupa. Sakit, itu kaki saya seperti kayu. Kayu itu beradu. Ya, jadi ini kayaknya kayak kering, keropos. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya bersyukur aja, saya bersyukur. Saya nggak bilang gini sama Bapak Gembala, udah lebih operasi enggak. Karena saya nggak punya asuransi, saya nggak punya BPJS ngeri juga gitu ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya kalau nggak salah umur 58 saya dioperasi. Ya, setahun, terus setahun kemudian saya dioperasi. Sehingga saya bisa berjalan kembali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Saya mungkin suka meninggalkan saudara, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Suami istri bisa meninggalkan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan. Mari kita bangkit berdiri.